pesanku buat adik-adik di rumah yang sedang ingin beribadah sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini? Luar Biasa. Yes. Semangat Kak. Aduh, belum semangat ya, ayo. Oke, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Udah berdiri? Udah. Oke, kalau kakak tanya, gimana kabarnya hari ini? Jawabnya gimana, Bang? Luar biasa. Yesus sudah siap. dahsyat. Yes. Oke. Oke, kita ulangi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Oke, udah semangat ya. Oke, kalau kayak gitu, kita akan memulai ibadah kita. Yang pertama disiapkan adalah Alkitab. Yang kedua apa Bang Jepri? Buku tulis atau pulpen. Dan Pulpen. yang ketiga disiapkan hatinya. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan hati karena sebenarnya kita akan memulai ibadah. Untuk itu adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Oh udah berdiri ya? Udah. Oke, kalau gitu kita akan bernyanyi dua lagu. Yang pertama lagu Marilah Bergembira dan yang kedua lagu Mari Bersukaria. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Oke? Kita nyanyikan lagu Marilah Bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Mari kita katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia Yesus. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu, Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, pasti udah semangat ya Bang? semangat banget Kak. Kalau begitu adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Karena kita akan memulai ibadah kita yang diawali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Abang Sadrak. Buat adik di rumah, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan atas pengetahuan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami Bapa, kakak sekolah minggu dan adik sekolah minggu Bapa dapat berkumpul Bapa, walaupun ibadah kami secara virtual ini Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapa, sehingga kami Tuhan dapat rasakan Tuhan bulan yang baru, bulan 5 yang baru ini Bapa. Kami percaya Bapa, sukacita Tuhan dan kasih Tuhan akan selalu baru dalam kehidupan kami Bapa. Bapa Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa ibadah kami ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam ibadah kami ini Bapa. Jikalau ada Tuhan, ada roh selain daripada Tuhan Yesus, kami patahkan Tuhan, biar kuasa Tuhan mengalir dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Bapa, berkati juga Tuhan kakak guru sekolah minggu nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami terima Bapa, kami buka hati kami Bapa supaya firman Tuhan dapat bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat dan berbuah yang baik Tuhan Yesus. Bapa,
Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan Bapa. Bapa, telah diampunkan dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak Bapa untuk menerima segala berkat Tuhan Yesus Bapa. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dua lagu. Yang pertama lagu I Love You Jesus, dan yang kedua lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kakak persilakan untuk duduk kembali, mempersiapkan Alkitab, buku pulpen, dan hatinya. Oke, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Semua Baik. Mari kita nyanyikan Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
adik-adik, sekarang kita mau sharing firman. Tapi sebelum sharing firman, kita mau berdoa lebih dahulu. Untuk itu, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas segala cinta dan kasih-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati ya Tuhan kakak abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Kiranya Tuhan apa yang mereka sampaikan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang mendengarkannya Bapa, kiranya Tuhan Kau berkati mereka, Kau bukakan pintu hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan juga dapat melakukan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, silakan buka Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Udah ketemu semuanya? Ini lama ya kak? Rinjian baru dong bang. Salah berarti kak. Maaf Dedi. Oke. Udah ketemu? Udah. Oke, kita baca secara bergantian. Ayat ganjil dibacakan oleh aku, ayat genap dibacakan oleh adik-adik sekolah minggu yang di rumah sama kakak guru sekolah minggu yang ada di samping kakak. Oke, kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 di bawah perikop. Gembalakanlah domba-dombaku, beginilah firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin, demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki sharing firman hari ini, kakak mau nanya dulu, adik-adik masih ingat gak sih siapa murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus? Siapa bang? Siapa bang? Dia bisa jawab nggak? Yudas. Oh, itu mau jual Tuhan. Petrus kata Petrus. KKN. Oh, yang ayam berkokok ya kak? Iya, jadi Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus di rumah imam besar sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Oke, tadi kita kan udah baca firman Tuhan nih dari Yohanes berapa tadi sih? 21 kak. Iya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ya. Kita udah baca firman Tuhan, di mana firman Tuhan dalam perikop ini menceritakan tentang percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak setelah baca berapa kali Tuhan Yesus menanyakan kepada si Simon, menanyakan kepada si Petrus? Berapa kali? 3 kali. 3 kak. 3. Abang berapa? 3. 3 kali. Jadi Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama kepada Petrus sebanyak 3 kali. Ia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya begitu. Mengapa sampai 3 kali? Kira-kira ada yang tahu tidak? Enggak tahu. Biar lebih tegas kak, biar lebih dapat ini mastiin gitu. Kalau cuma sekali kan
ada yang Benar. coba-coba gitu. Pastikan dulu 3 kali gitu kan. Iya, benar. Jadi Tuhan menanyakan sampai 3 kali untuk memastikan. Itu ada alasan tertentu sebenarnya adik-adik mengapa Tuhan Yesus menanyakan kasih Petrus kepada Tuhan Yesus. Karena kejatuhan Petrus pada masa Yesus akan disalibkan itu membuat Tuhan Yesus ingin tahu sebenarnya muridku ini mengasihiku atau tidak. Jadi karena Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Petrus apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Itu sebanyak 3 kali karena di yang 3 kali di ayat ke-15 sama 16 sama 17. Di ayat ke-15 dan 16 itu Yesus bertanya kepada Petrus menggunakan kasih agape adik-adik, kasih agape di mana Tuhan menanyakan apakah Petrus mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan mengulang di pertanyaan kedua dengan makna yang sama. Tuhan menanyakan kepada Petrus apakah Petrus mengasihi Tuhan dengan layaknya Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan sadar bahwa Petrus itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan sama Tuhan Yesus. Jadi pada pertanyaan yang ketiga di ayat yang ke-15 di ayat yang ke-17 ditanyakan lagi, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Tuhan sudah menanyakan sama seperti Petrus. Iya, sama seperti pertanyaan sebelumnya, tapi Tuhan menanyakan bahwa mereka itu Tuhan dan Petrus adalah sama, berteman, bukan layaknya Tuhan kasih Tuhan kepada kita umatnya. Dari pertanyaan Tuhan Yesus yang diulang 3 kali tadi adik-adik, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah menguji ketulusan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita juga. Seperti yang kita tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya untuk menerima keselamatan. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita apakah kita mau menerima kasih-Nya ataupun kita mau memberikan kasih kita juga kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan mendatangkan juru selamat ke dunia, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk disalibkan dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yang kedua yaitu menguji perbuatan kita. Pasti kita sering nih bertanya-tanya kepada diri kita atau kepada teman kita atau kepada saudara-saudara kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Dengan lantang pasti semua kita menjawab, ya aku mengasihi Tuhan. Di sini menguji perbuatan kita yang dimaksudkan adalah jika kita mengatakan ya kita mengasihi Tuhan adik-adik, contohnya kayak aku mengasihi Tuhan, tapi kayak misalnya kakak nih, ya aku mengasihi Tuhan, tapi kakak malah bandel, kakak nggak mau dengar apa kata orang tua, kakak malah berbohong, kakak malah mencuri, kakak malah melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan Yesus. Tapi yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka perbuatan kita pun harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dan apa yang kita perbuatkan harus menjadi kekuatan dan benteng bagi kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan di dalam diri kita. Yang ketiga, menguji kesetiaan kita. Tadi kita udah mengasihi Tuhan Yesus, kita menguji ketulusan kita. Terus kita menguji perbuatan kita. Sekarang kita menguji kesetiaan kita. Apakah kita akan setia sama Tuhan Yesus sampai akhir? Padahal kita tahu kalau yang namanya mengikut Tuhan Yesus tuh nggak ada enaknya. Kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib, kita juga harus mengikut Tuhan Yesus. Jadi nggak ada enak-enaknya ikut Tuhan Yesus itu ya adik-adik. Tapi kita yakin dan percayalah bahwa mungkin ke penderitaan yang akan kita terima sekarang nih ke depan, masa depan kita kayak bingung nih, besok aku gimana nih, naik kelas enggak, nilaiku bagus enggak ya. Tapi kalau kita memang hidup dalam Tuhan, hidup jujur, nggak usah misalnya contohnya kita mau ujian, kita panik sama nilai kita. Nanti misalnya aku mau ujian nih, tapi aku takut nilaiku kecil karena sekarang belajarnya online, jadi agak bingung segala macam. Jadi kita berpikiran untuk mencontek atau buat meminta sama teman kita. Jadi kita tidak mikir tapi ada jawaban dari teman kita. Kita harusnya tidak melakukan itu. Kita harus melakukan yang benar, kita harus mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Karena percayalah
apapun yang kita kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan sendiri adik-adik di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjadi setia kepada Tuhan itu dengan cara menjadi orang yang orang yang dipercaya Tuhan, dan kita dapat melakukan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Oke, tadi kita kan baca itu tentang percakapan Tuhan Yesus sama Petrus. Adik-adik kakak mau ngasih tahu kalau percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus ini sebenarnya bukan percakapan biasa loh. Jadi dia tuh percakapan yang dibarengin sama pertanyaan yang sama, diulangin sebanyak 3 kali. Dimana pertanyaan itu memiliki makna yang sangat dalam dari Tuhan Yesus kepada Petrus adik-adik. Dimana pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah gunanya untuk mengingatkan kepada Petrus bahwa Petrus pada waktu lalu itu sudah menyangkal Tuhan Yesus, dan juga mengingatkan kepada Petrus bahwa pada masa itu Petrus belum menjadi seorang murid yang setia, belum menjadi seorang murid yang hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Malah Petrus hidup belum sesuai dengan dengan kasih yang diajarkan Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, jadi pada tadi percakapan Tuhan Yesus sama Petrus, ternyata tidak hanya sekedar Tuhan Yesus menanyakan apakah engkau mengasihi aku, tapi di situ juga Tuhan Yesus memberikan respon kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kira-kira ada yang tahu tidak apa maksud dari kalimat gembalakanlah domba-dombaku? Nah, Bang Jepri tahu tuh Kak. Apa tuh Bang? Gimana Bang gembala itu Bang? Layani Bang. Oh, iya Kak. Melayani, ya. Jadi maksudnya adalah melayani, benar. Dimana pada seperti yang kita tahu adik-adik, pada saat setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia merasa bersalah, dia merasa menyesal. Bahkan Petrus merasa tidak pantas ataupun tidak layak di hadapan Tuhan karena dia merasa itu adalah salahnya dia, sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Tapi pada kalimat gembalakanlah domba-dombaku itu adalah bukti nyata dari pemulihan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus, dan juga sebagai bukti nyata bahwa Tuhan Yesus masih mau memberikan kesempatan kedua kepada Petrus agar Petrus mau hidup di dalam Tuhan Yesus dan mau hidup benar di dalam kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada ayat yang terakhir pada ayat yang ke-19 itu ada 2 kata yang diucapkan Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu ikutlah aku. Maksud dari kata ikutlah aku ini maksudnya adalah sebagai pembaharuan dan peneguhan kembali panggilan kepemimpinan Petrus dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, inti dari firman kita yang sangat amat singkat ini adalah ada beberapa inti, kakak bacain ya. Yang pertama, kita harus bisa menguji ketulusan kasih kita, baik kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua kita, ataupun kepada orang-orang di sekitar kita yang lainnya. Yang kedua, kita mau menguji perbuatan kita. Kita tuh udah setia, kita sudah mengasihi Tuhan Yesus. Maka kita juga harus menguji perbuatan kita. Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan kasih kita? Contohnya nih, kepada orang tua, kasih kepada orang tua. Apakah kita sebagai anak, kita kan pasti mengasihi orang tua kita. Apakah yang kita perbuat itu sudah mengasihi orang tua kita? Jadi kita sebagai anak, hal simpel adalah untuk mengasihi orang tua adalah di waktu kita sedang main, kita harus pulang tepat waktu agar orang tua kita tidak menjadi khawatir, agar orang tua kita tidak menjadi cemas atau bingung mencari kita, karena kasih itu sama dengan mengerti adik-adik. Kita harus mengerti situasi orang tua kita, kondisi orang tua kita, oke? Selanjutnya, kita harus mampu menjaga kesetiaan kita. Kita sudah menguji ketulusan kasih kita sudah menguji perbuatan kita. Yang selanjutnya kita harus menguji kesetiaan kita. Apakah kita bisa setia sama Tuhan Yesus sampai akhir, atau cuman mengasihi gitu-gitu aja. Jadi dari situ kita harus mampu menguji kesetiaan kita sampai akhir, sama seperti Petrus tadi yang akhirnya dipanggil Tuhan Yesus
untuk melayani Tuhan Yesus sampai akhir, sampai dia meninggal. Oke, yang keempat, kita mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan Yesus adik-adik. Kita mau menjadi anak yang rendah hati. Anak yang rendah hati, anak yang mau mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mengandalkan ego kita, tapi kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk sapaan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan dapat berakar dan tumbuh di dalam diri kami ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini ya Bapa, hati kami dapat diperbaharui menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Ajarkan kami ya Bapa, agar kami Tuhan dapat mengasihi Engkau Tuhan, agar kami dapat mengasihi Engkau layaknya Engkau mengasihi kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi pribadi yang hidup di dalam Engkau ya Bapa, agar kami mau melayani Engkau dan setia kepada Engkau sampai akhir ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini ya Bapa, sungguh luar biasa Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memberitakan firman-Mu kepada orang-orang sekitar kami, sehingga kami Tuhan dapat menjadi alat-Mu dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Pakai kami Tuhan lebih lagi ya Tuhan, agar kami dapat menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Lady. Dengan inti firman Tuhan, kakak dan adik-adik diajarkan untuk selalu mendengarkan panggilan Tuhan, tetapi harus dengan rendah hati dan ketulusan, serta kita harus mengasihi sesama manusia, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Untuk itu, kita akan menutup ibadah kita dengan lagu pujian Melayani Lebih Sungguh. Kita nyanyikan. Mari kita bernyanyi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
adik-adik, kita telah ibadah dan kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi dan begitu baik memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati anak sekolah minggu agar tetap di dalam pemeliharaan kasih daripada Engkau saja. Tuhan pimpin anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, berikan kekuatan dan pengharapan daripada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati orang tua mereka yang senantiasa bekerja agar mereka dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Dan juga di dalam waktu yang baik nanti kami dapat bertemu kembali untuk sama-sama beribadah di sekolah minggu di gerejamu yang kudus. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Katilah kami semuanya guru-guru sekolah minggu agar semakin setia melayani Tuhan, yang percaya bahwa Allah akan menyertai dan memberkati kami. Dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.